من حوائج الدنيا والآخرة برضا إله للشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan yakni permintaan daripada jamaah untuk memberikan satu ijazah. Yang ini ijazah memang harus dari guru karena guru masih hidup ya. Maka daripada itu ada satu ijazahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Satu ijazahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini pernah diberikan kepada seluruh santri beliau ya. Di antaranya adalah Jenderal Sudirman pernah diberikan. Kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim pernah diberi. Terus kemudian Bung Hatta itu putranya seorang mursyid Thariqah Khalidiyah ya, Khalidiyah. Itu juga diberikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari satu ijazah. Ya, ijazahnya semuanya sama, yakni yang sudah kita pegangi ini. Itu semuanya. Terus kemudian Kiai Haji Khalid Hasyim sebagai tentara perang ya, fisabilillah. Ini semuanya dikasih oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk menangani satu masalah yang sangat luar biasa, yakni untuk mempertahankan atau untuk merebut satu kemerdekaan Republik Indonesia. Dan satu sisi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau berkata kepada murid-muridnya bahwasanya nanti ada satu permasalahan yang lebih serius lagi di bangsa ini. Oleh karenanya, jika ada satu masalah yang sangat serius, tolong ya amalkan daripada doa-doa ini. Satu ketika pernah doa ini diamalkan oleh Kiai Haji yakni Abdul Wahid Hasyim atau ayahnya Gus Dur, ayahnya Gus Solah. Ini saat berjuang di Panarakan ya, di daerah Panarakan yakni di daerah Jawa Tengah, Panarukan ya, daerah Panarukan itu daerah Panarukan di daerah Jawa Tengah, yakni tentara-tentara
atau bangsa Indonesia, pejuang-pejuang semuanya Hizbullah, semuanya lagi membawa bambu runcing, semuanya membawa sebilah bambu runcing. Kemudian pada waktu itu yang mimpin itu adalah Kiai Haji Subhi, ya. Yang mimpin adalah Kiai Haji Subhi, karena Kiai Haji Subhi itu yang paling tua, ya. Saat memimpin perang itu usianya beliau sudah 90 tahunan ke atas. Ya, 90 tahunan ke atas. Itu hebatnya ulama dahulu, ya. Ulama dahulu fisik, ya. Fisik tidaklah menjadi satu halangan, ya. Rohaninya itu karena sudah meruhani, ya. Sehingga fisik betul-betul tidak menjadi suatu halangan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah komando daripada Kiai Haji Subhi. Ya, Kiai Haji Subhi. Lah, Kiai Subhi pada waktu itu bersama dengan Kiai Haji Wahid, ya, Wahid Hashim. Nah, Kiai Haji Wahid Hashim inilah yang memberikan amalan kepada Jenderal Sudirman, Kiai Haji Subhi, terus kemudian Bung Hatta, Bung Karno dan lain sebagainya, para pejuang bangsa Indonesia yang pada waktu itu ya masih agak keraguan-raguan dengan di sebidang daripada tombak atau bambu runcing itu sendiri, masih ada satu kebimbangan. Terus kemudian Yai Wahid Hashim mengobarkan satu semangat yang sangat luar biasa dengan apa yang telah diberikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yakni memulainya dengan Asmaul Husna terlebih dahulu, terus kemudian istighfar, terus kemudian la ilaha illallahul malikul qudus. Kemudian saat membaca bismillahi bi'aunillah, saat inilah semuanya berkorbar, ya. Korbar artinya apa? Semangat yang sangat luar biasa dengan spiritual, semuanya bersatu spiritual. Ternyata hal yang rasional, ya. Hal yang rasional artinya senjata yang begitu hebat dikalahkan dengan hanya senjata yang irasional untuk bisa mengalahkan senjata yang hebat itu sendiri, ya. Semuanya karena kekuatan daripada spiritual yang sangat luar biasa yang digembor-gemborkan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, ya. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim masih usia 27 menjadi satu pelopor daripada kemerdekaan bangsa Indonesia dalam segala hal. Kiai Haji Wahid Hashim ketika dalam hal perpolitikan beliau juga membaca doa ini, ketika dalam bidang hukum membaca doa ini, dalam bidang kemerdekaan membaca ini, terus kemudian membuat Pancasila juga membaca daripada doa ini. Hal-hal yang sangat genting di bangsa ini, beliau para pejuang bangsa Indonesia senantiasa membaca doa ini. Terus kemudian putranya selanjutnya selain Kiai Haji Wahid Hashim ada yang menjadi seorang tentara, yakni Kiai Haji Khalid Hashim. Ini juga senantiasa ketika berjuang senantiasa didatangi oleh beberapa pejuang untuk minta barokah doa, ya, juga memberikan doa bi'aunillahi ya Allah ya hafid Allah ya hafid Allah ya hafid. Nah, itu dikasihlah doa ini kepada pejuang-pejuang bangsa Indonesia. Salah satunya yang menerima itu adalah santri daripada Tebireng, yakni Kiai Haji Fakhruddin. Ya, ini adalah sohibul ijazah, ya, orang yang mengijazahi kepada kita semuanya, ya. Di antaranya ya ada Gus Yaki, terus kemudian Kiai Haji Fakhruddin ini mendapatkan dari Kiai Haji Khalid Hashim, ya, terus kemudian mendapatkan dari Kiai Haji Hashim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik, kita bahas tentang doa ini. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yakni menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Belas Kasih dan Maha Penyayang, bahwasanya tujuan daripada apapun juga doa itu adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya adalah untuk membumikan daripada sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah mengasihi kepada semuanya, bukan tujuan perjuangan adalah untuk pribadinya masing-masing. Tidak ada perjuangan itu untuk pribadi, tidak ada. Ya, harus Rahman, harus sayang kepada semuanya, baru bisa memiliki Rahim, ya, seseorang itu. Ya, baru bisa memiliki Rahim, ya, ini belas kasih secara takhasus, secara khusus, ya, secara khusus. Beliau memulai seperti ini, dan segala sesuatu jikalau memang itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya bagus,
barokah, ya barokah. Segala sesuatu yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim jelaslah barokah. Kemudian beliau memulai dengan Asmaul Husna. Beliau memulai dengan Asmaul Husna. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Yakni Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bagus, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu doa itu katakan pendek, maka di sela-sela doa jangan sampai kita meninggalkan Asmaul Husna. Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus kemudian innaka ala kulli syai'in qadir, Al-Qadir, terus kemudian wallahu samiul alim, innaka antas samiul alim. Enggak apa-apa. Pakai 2 Asmaul Husna, 3 Asmaul Husna, 5 Asmaul Husna, atau semua Asmaul Husna, maka doa itu adalah doa yang terbaik, yang diinginkan, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Khawasul Asmaul Husna litatawwi wa ya, ada liqada'il hajah, ya, wal qada'il hajah, ada di dalam kitab Khawasul Asmaul Husna litatawwi wal qada'il hajah. Di dalam kitab itu dijelaskan fadzikruha nafi'u lid dunya wa waddin wal akhirati. Yakni menyebut Asmaul Husna sangatlah bermanfaat bagi urusan dunia maupun urusan akhirah. Meminta kebaikan dunia maupun meminta kebaikan akhirat, maka fadzikruha, yakni zikirlah dengan Asmaul Husna. Nah, itu. Wa zikruha yusamma majma'al khairati wa mafatiha al barakati wa majallat tajalliyati ma wadhaba 'alaiha makrubun illa farrajallahu ta'ala anhu kurbatan. Dan zikirnya dinamakan kumpulan-kumpulan kebaikan-kebaikan. Terus kemudian keberkahan, kunci-kuncinya keberkahan, lalu singkapan kejelasan, tidaklah kesulitan yang ditekuni dengan Asmaul Husna, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah farrajallahu ta'ala anhu kurbatan, akan melapangkan segala urusannya, akan melapangkan segala kurbah, segala kesulitannya, segala hal yang menyakitkan, segala hal yang kurbah, ya, itu adalah satu hal yang sangat sulit, itu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala madyunun illa qadallahu ta'ala dinahu, tidaklah hutang, ya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melunasi daripada hutangnya itu sendiri. Wala maghlubun illa nasarahu Allah Ta'ala. Tatkala seseorang itu dalam keadaan tidaklah kekalahan, ya, kekalahan itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan satu pertolongan untuk memberikan satu kemenangan, ya, tidaklah satu kekalahan itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan satu kemenangan, akan memberikan satu kemenangan. Wala madlumun illa radallahu ta'ala madlamah tahu, yakni tidaklah orang yang mendolimi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan kedolimannya itu kepada dirinya yang mendolimi itu. Walau dhalun illa hadahullah,
tidaklah orang yang sesat kecuali kalau membaca Asmaul Husna maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala maridun, dan tidaklah seorang itu dalam keadaan sakit, baik sakit terkena virus maupun sakit terkena apapun juga, baik sakit itu yang bersifat zahir maupun sakit itu yang bersifat batin, illa syafahullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan orang tersebut. Wala mudlimul qalbi illa nawwarallahu ta'ala biha qalbuhu. Ya, dan tidaklah ya orang itu yang dalam keadaan kegelapan hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husnanya akan menerangi daripada hatinya orang tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerangi hatinya orang tersebut. Jadi macam-macam kesakitan apapun juga, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat batin, maka Allah akan menyembuhkannya. Dan penyakit-penyakit atau kegelapan-kegelapan hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyinari hati seseorang itu dengan Asmaul Husna. Dan satu hal kesesatan, ya, nanti dengan barokah Asmaul Husna itu orang-orang akan banyak mendapatkan satu petunjuk. Ketika mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa, ternyata justru malah sesat. Ketika kita bacakan Asmaul Husna, maka tidak lainlah ya orang itu akan senantiasa diberikan petunjuk kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dengan orang yang dizalimi, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong daripada orang yang dizalimi itu sendiri, ya. Dan orang yang menzalimi itu dengan kezalimannya itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala maghlubun illa nasarahullah. Tidaklah kekalahan itu melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kemenangan. Dari sinilah para pejuang bangsa Indonesia hampir kesemuanya mendapatkan doa ini yang jarang dibaca oleh seseorang ya di dalam perjuangan untuk bangsa Indonesia ini. Mereka semuanya dengan menggunakan spiritual, ya, dengan menggunakan spiritual, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak cucunya semuanya, untuk kebaikan bangsa semuanya, ya, untuk bangsa semuanya, maka mereka semuanya berkorban daripada semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, ya. Dengan doa ini Kiai Haji Wahid Hasim, ya, di atas daripada kendaraan beliau, ya, saat bismillahi bi'aunillah, bismillahi bi'aunillahi Allahu ya hafid, bismillahi bi'aunillahi Allahu ya hafid, bismillahi bi'aunillahi Allahu ya hafid. Dan ini diteruskan oleh Jenderal Sudirman, karena sudah ketauhidan, sudah betul-betul meruhani, maka jasad daripada apa yang ada di dalam dirinya itu kurang seberapa diperhatikan, ya. Artinya mereka semuanya terkena tembak pun, ya, kebanyakan mereka semuanya tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh. Itu karena sudah bisa betul-betul mengetahui jati diri, sudah ma'rifatun nafsi bibarokati daripada doanya Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, ya, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari ini. Nah, kemarin permintaan daripada jamaah untuk memberikan, maka saya tidak berani memberikan kecuali saya minta izin terhadap guru kita, ya, kepada guru kita. Oleh karenanya guru memberikan satu izin, ya. Jadi siapapun yang kepingin mengamalkan, monggo silakan, ya, monggo silakan mengamalkan, ya, monggo silakan mengamalkan tanpa adanya satu paksaan. Yang penting kita mengamalkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, juga karena sayang kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dimulai dengan Asmaul Husna, ya, karena firman-Nya Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Keterangannya sebagaimana yang ada di dalam kitab Khawasul Asmaul Husna lidadawi wa qada'il hajah, ya, wa qada'il hajah. Terdapat dalam kitab itu keterangan daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, yakni
dengan istighfar, dengan melakukan istighfar, ya, dengan istighfar. Maka sabda Nabi, siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh daripada keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar itu seorang hamba memahami akan kelemahannya, memahami akan kesalahan-kesalahannya, berusaha untuk menjernihkan daripada dirinya itu sendiri. Oleh karenanya di saat kataballahu auliya, sabdanya Nabi SAW dalam Minahus Saniyah, orang yang senantiasa membaca istighfar kataballahu auliya, maka dia akan dicatat menjadi orang yang betul-betul dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus kemudian alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi, la ilaha illallah, itu diteruskan dengan kalimat thayyibah, la ilaha illahu, ya, tiada Tuhan selain Allah, dan tiada Tuhan selain Allah. Inilah disinilah la ilaha illahu wal hayyul qayyum atubu ilaih, la ilaha illallah. Ini adalah zikir yang betul-betul, ya, betul-betul mampu untuk merubah daripada kehidupan yang bersifat fisik itu sendiri, ya. Terus kemudian dilanjut lagi, la ilaha illallahul malikul quddus, ya, la ilaha illallahul malikul quddus. Tidak ada yang memiliki kerajaan semuanya, tidak ada yang suci semuanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kerajaan semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penguasa di dunia ini, tidak ada super, ya, seorang yang hebat di dunia ini, kecuali semuanya adalah kehebatan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillahi bi'aunillah, Allahu ya Hafid. Bismillahi bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha menjaga semuanya, menjaga daripada bencana, menjaga daripada kezaliman, menjaga daripada wabak, menjaga daripada semuanya. Allah lah ya Hafid, ya Hafid, ya Hafid. Tentunya ketika kita berdoa Allah ya Hafid, ya, kita juga harus menjaga daripada, berusaha, ikhtiar kita adalah menjaga diri kita, ya, supaya betul-betul tidak terkena daripada COVID itu sendiri. Perkataannya Allah ya Hafid, akan tetapi perilakunya tidak safety banget, ya, tidak mencerminkan hal seperti itu, ya, tidak hal yang diinginkan, bukan hal yang diinginkan seperti itu, ya, bukan hal yang diinginkan seperti itu, ya. Baik, yang kedua itu memang dengan istighfar. Istighfar itu memang sangatlah penting, terutama ini adalah di malam-malam, ya, malam-malam, yakni malam-malam Itskum minan nar, ya, malam-malam bulan Ramadan ini, yakni bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Di pertengahannya, di akhirnya adalah Itskum minan nar, apalagi maghfirahnya juga ada di sini, ya, juga ada di sini. Oleh karenanya malaikat pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat Nabi SAW menaiki mimbar yang pertama. Amin, ya beliau. Kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan amin yang pertama ya Rasulullah? Iya, malaikat Jibril mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat celaka orang di bulan Ramadan ini kok tidak mau minta ampunan dan tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu. Ya, amin, amin. Rasulullah mengamini itu sendiri. Ya, bulan yang penuh dengan kenikmatan yang sangat luar biasa, yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kok bulan ini disia-siakan begitu saja oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya sudah, ini adalah hal yang sangat mengecewakan, ya, sangat mengecewakan. Betul-betul sangat orang itu bangkrut ketika mendapati daripada bulan Ramadan, akan tetapi dirinya itu tidak
mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat menaiki mimbar yang kedua, ya, mendaki mimbar yang kedua, amin lagi. Terus kemudian, kenapa ya Rasulullah? Ya, karena malaikat Jibril berdoa, tidaklah orang itu ya beruntung yang memiliki kedua orang tua, akan tetapi tidak bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kedua orang tua adalah betul-betul jimat bagi kita, ya, jimat bagi kita. Kita senantiasa meminta doa, betul-betul berkhidmat kepada kedua orang tua, karena inilah letak daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sangat celaka bagi orang yang disebut namanya Hadratul Rasul Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mereka semuanya tidak menjawabnya. Ya amin, ya amin. Karena Hadratul Rasul Nabi besar Muhammad SAW itu adalah aslul daripada nur kita semuanya, adalah Rasulullah SAW, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang yang betul-betul manusia yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umatnya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Hanan, dengan rasa kasih sayang dan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Manan, dengan zat yang maha murah hati dan kedermawanan Allah. Ya Dayyan, ya zat yang maha membalas semuanya, memberikan satu kemenangan, ya, memberikan satu kemenangan. Ya Dayyan, ya, memberikan satu keamanan, ya. Ya Dayyan, ya Hanan, ya Manan, ya Dayyan, dibaca 9 kali. Terus kemudian salam kepada rijalul ghaib, ya, rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib, ya ayyuhal arwah al muqaddasatu aghisuni bil ghausati wanduruni bin nadharati, ya ruqaba'u ya nuqaba'u ya nujaba'u ya abdalu ya autadu ya ghausu ya qutubu aghisuni bil ghausati bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin, balligh 'alal muslimin, balligh 'alal muslimin, balligh 'alal muslimin. Ya, dibaca 3 kali. Oleh karenanya kami mendapatkan ijazah, ya, sekitar 2 hari yang lalu, ya, di waktu asar, mendapatkan keridhaan untuk mengijazahkan kepada sampian semuanya, ya, mengijazahkan kepada kalian semuanya. Monggo diamalkan ini paling tidak 1 hari sekali, 1 hari sekali, betul-betul dihayati, betul-betul hudur kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul niat karena ketawaduan karena Allah Subhanahu wa taala, berdoa karena ketawaduan kita sebagai seorang hamba, ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang fakir, hamba yang tidak bisa berdaya apapun juga. Kita memohon kepada zat yang maha kuat, zat yang maha segalanya, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan Asmaul Husna. Baik, kita baca bareng-bareng. Sebentar, ada yang tanya, Bi. Ada yang tanya kalau kita Santri atau mendoakan yang jelek untuk orang yang mendolimi kita itu bagaimana, ya? dibacakan aja. Assalamualaikum Abi. Ya. Kalau kita menjelek-jelekan atau mendoakan yang jelek-jelek untuk orang yang menzalimi kita, itu bagaimana? Mohon pencerahannya. Ya. Jadi ada yang tanya adalah kalau kita menjelek-jelekkan atau mendoakan yang jelek untuk orang-orang yang mendolimi kita, itu bagaimana? Mohon pencerahannya. Jadi Rasulullah SAW itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris, ya, sifatnya adalah haris, ya, tidak mau orang lain itu adalah celaka, tidak mau orang lain itu celaka, sehingga beliau itu dicaci maki dalam surat Al-Qalam, itu dicaci maki luar biasa. Nun wal qalami wa yasma anta bi ni'mati rabbika majnun, ya, itu sampai dicaci maki kahin, ya, majnun, halaf, ya, manna dan lain sebagainya, sampai dicaci maki gila. Terus kemudian dicaci maki dukun, ya, dicaci maki adalah orang-orang yang betul-betul mukadzibin, pembohong, ya, caci maki sampai ayat 14, caci maki terus, ya, caci maki Hadratul Rasul.
Tapi dengan Asmaul Husna itu sendiri, ya Rasulullah tidak boleh mencaci maki, tidak boleh. Tapi Allah sendirilah yang membalas daripada Khalid bin Mughirah, ya Khalid bin Mughirah pada waktu itu yang mencaci Rasulullah SAW, membalas dengan yakni menghabarkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang makhluk yang memiliki budi pekerti yang bagus. Wal qalam ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dan bukanlah orang yang gila. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, bahkan dia memiliki akhlak yang budi pekerti yang bagus. Justru mukadzibin, halaf, manna dan lain sebagainya itu dibalaskan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendolimi. Jadi sikap kita adalah tidak boleh membalas, ya tidak boleh membalas, mencontoh daripada sifat harisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya becik ketitik olok keturu, dan setiap satu kejahatan itu pastilah ada kausalitas, ya pastilah ada hukum. Tapi tanpa meminta pada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh, karena itu mengotori daripada hati kita. Ya, tujuan kita adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, kasih sayang kepada semuanya, ya, kasih sayang kepada semuanya. Nah, itu ya. Tuh ada yang tanya seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dulu doa daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razaqul fatahul alim, al-qabidul basitul الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المحمي الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Oh, terserah dilakukan ataukah dibaca biasa kayak tadi, ya monggo silakan. Ya, monggo silakan dibaca. Di saat kita membaca ini, hati senantiasa hudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallahul malikul quddus, 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 لا إله إلا الله الملك القدس، 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 لا إله إلا الله الملك القدس. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال
wal ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillah bi'aunillah. Allah ya Hafid. 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 Bismillah bi'aunillah. Ya Allah ya Hafid. Bismillah bi'aunillah. 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 Allah ya Hafid. Ilahana ya Sayyidina anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumidh zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Ilahana ya Sayyidina anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumidh zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Ilahana ya Sayyidina anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumidh zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Ilahana wa Sayyidina anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumidh zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Ilahana ya Sayyidina anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumidh zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Ilahana ya Sayyidina anta maulana fansurna 'alal qaumidh zalimin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Ilahana Sayyidina anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumidh zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Ya Hannan ya Mannan ya Dayyan 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 ya Hannan ya Mannan ya Dayyan. Assalamualaikum ya rijalul ghaib ya ayyuhal arwahul مقدسة أغيثني بالغوثة وانظرني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثني بالغوثة بالحق محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدس أغيثني بالغوث وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثني بالغوث وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين. Ditutup dengan ya Arhamar Rahimin karena pada hakikatnya kita semuanya tujuannya adalah rahmat, ya tujuannya adalah kasih sayang kepada semuanya. Tujuannya semuanya itu adalah kasih sayang. Bukan tujuannya doa itu adalah menjelek-jelekkan sesuatu atau membalas kejelekan orang lain dengan doa, tidak seperti itu. Tetapi menciptakan satu kasih sayang. Ya, hari ini kami ijazahkan satu doa daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Satu doa kemarin sudah kita ijazahkan ya untuk doa daripada wabak. Ini juga bisa yang doa untuk yang wabak itu adalah yang kemarin Al-Mustafa wal Murtadha ya wabnahuma wa Fatimah li khamsatun itu
juga sudah kita ijazahkan, ya sudah kita ijazahkan. Oleh karenanya ya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan semuanya itu, ya kita bantu. Salah satunya adalah lewat mediasi doa, lewat mediasi doa. Karena doa bagaimanapun juga ini adalah perisainya orang-orang muslim, dan paling ditakuti oleh orang-orang non muslim, paling ditakuti oleh orang makhluk-makhluk yang berusaha kurang bagus, ya paling ditakuti. Oleh karenanya perang Badar itu secara rasional kalah, ya musuh 1000, ya sekitar 1000 lebih, ya satu unta satu orang, satu kuda satu orang. Dengan tentara Islam satu unta dipakai 3 orang, satu kuda dipakai 2 orang, ditunggangi 2 orang. Dengan persenjataan yang satunya lengkap, yang satunya lagi persenjataan seadanya. Dengan tameng, satunya lagi punya tameng lengkap, satunya tidak lengkap, ya tidak lengkap. Satunya lagi punya busur panah yang handal-handal, ya satunya lagi kurang, ya kurang. Jumlah juga seperti itu. Posisi, ya keadaan daripada strategi adalah kalah. Akan tetapi turun dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala, fastaghisu, ya yakni untuk memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian semuanya dengan doa, dengan bantuan doa. Maka malaikat, ya maka malaikat, sifatul malaikah yang ada dalam diri kita semuanya dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lelah, tidak ada capek, tidak ada lapar, tidak ada dahaga, tidak ada apapun juga. Ya semangat yang luar biasa, sangat luar biasa. Doa merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Kita doakan kepada teman-teman kita semuanya, ya kita doakan dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa pingin apapun juga dari manusia, ya tanpa mengharapkan apapun juga dari manusia, kosongkan dari manusia, ya doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul konsentrasi dengan ketawaduan kita kepada Allah, kelemahan kita di hadapan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya itu daripada doa ini, ya mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan untuk materi daripada pengajian malam ini, ya karena minta doa, ya doa ini saya khususkan, khusus doa, tidak ada materi pelajaran, ya pelajaran kitabnya insya Allah kita lanjutkan besok. Monggo silakan, ya yang maleman kepingin ke mana-mana belanja ya monggo silakan, yang pingin ngaji juga silakan, ya jadi ndak libur ya, terus monggo silakan. Pesertanya loro ya ndak popo, pesertanya 3 ya nggak popo, ya siapa apa monggo silakan. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo.